Kemudian setelah dijemur nanti baru ini bisa digoreng ya geng ya. Bisa digoreng dan dijadikan keripik, bisa menggunakan makaroni atau selainnya, itu bisa geng ya, dan makan dan rasanya sedap gitu. Seperti ini, kemudian begini kan. Nah, berarti yang ini yang kalah ya geng ya. Dan kalau yang ini berarti KO ya geng ya, sama-sama kalah. Ini adalah mainan jadul pada era 90-an ya geng ya. Nah, halo geng, balik lagi bersama Kak Contoh di sini geng ya, channel yang membahas tentang flora dan fauna. Jadi begini geng ya. Jadi sekarang ini Kak Contoh akan mereview pohon karet serta menjelaskan manfaat dan kegunaan dari pohon karet ya geng ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah dukung channel Kak Contoh dengan tombol subscribe, like dan juga share-nya ya geng ya. Dan untuk bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian cek dashboard Kak Contoh, siapa tahu di sana ada yang bermanfaat buat kalian. Oke geng, sekarang kita review dulu pohon karetnya. Nanti setelah kita seperti biasa ya, setelah kita review nanti kita akan jelaskan manfaat dan kegunaan dari pohon karet ya. Sebenarnya pohon karet itu sebenarnya tidak hanya bermanfaat di getahnya aja ya geng ya, melainkan dari buahnya juga bisa bermanfaat ya geng ya. Dan ini udah ada ini ya geng ya, pisau untuk noreh ya geng ya. Nanti pokoknya channel ini lengkap dari awal sampai akhir, penjelasannya sangat lengkap ya geng ya. Kita reviewnya dari akar sampai ke daunnya, sampai ke buahnya, kita jelaskan dari reviewnya sampai ke manfaatnya. Pokoknya kita lengkap untuk penjelasan dari flora dan fauna. Makanya dukung selalu channel Kak Contoh dengan tombol subscribe, like dan juga share-nya ya geng ya. Oke lah geng, untuk bersingkat waktu kita langsung saja, pertama-tama kita review dulu ya geng ya. Nah, oke, kita pertama-tama kita review dulu. Ini ya geng ya. Kalau di sini sih banyak geng ya. Kalau pohon karet itu banyak. Oke, pertama-tama kita review dari pokoknya dulu ya geng ya. Kita review dulu. Nah, ini ya. Ini adalah pohon karet ini ya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah pohon karet. Nah, tuh. Nah, ya. Ini adalah pohon karet. Dan kalau kalian pengen tahu akar dari pohon karet itu seperti apa nih, ini dia ya geng ya, akar dari pohon karet. Dan ini pohon karetnya. Dan pohon karet ini berkulit ya geng ya. Nah, biasanya orang-orang itu biasa menoreh gitu lagi ya. Tuh. Kemudian untuk bukan, kemudian kita review daunnya. Nah, ini ada nih. Ini adalah daun dari pohon karet nih ya. Dan daunnya seperti ini. Ini nih. Ini lumayan keras ya geng ya. Kalau daun dari pohon karet ini lumayan keras. Aduh. Kira-kira seperti ini ya geng ya. Nah, ini adalah daun pohon karet. Kemudian kita langsung saja masuk ke buahnya ya geng ya. Di sini gue cari dulu ya geng ya. Nah, ini adalah buah dari pohon karet. Bentar geng ya. Nah, kita cari dulu buah. Ini udah rapuh ya geng ya. Ini udah rapuh. Nanti kalau misal
maunya yang apa, seperti yang bagus atau yang masih fresh gitu, nanti aku panjat ya geng ya. Kita panjat, kita ambil di atas ya geng ya. Kita ambil yang masih segar. Nah, ini geng ya. Ini adalah apa namanya, buah dari pohon karet yang ya. Nih seperti telinga ya, bisa kalian lihat. Ini ada, biasanya ini kalau di kampung saya ini biasanya dijadikan mainan. Nah tuh, oke kan, aku cari dulu. Ini lumayan susah ya gini, karena bukan musim ya gini, ini musiman juga. Kalau buahnya ini musiman juga gini ya, biasanya ada. Sebenarnya ini karena tidak memanjat gini, kalau memanjat ke atas biasanya menemukan yang apa namanya, yang itu, yang buahnya. Coba aku cari dulu di mana, nanti kita panjat ya geng ya. Nanti gua akan panjat, akan ambil buahnya demi untuk kalian ya geng ya, untuk demi konten ini. Kan konten ini mereview dari akar sampai ujung, jadi harus dapat geng ya, harus dapat. Kalau dilihat-lihat sih dari ini, dari bawahnya aja ini tidak ada ya geng ya. Nih tuh, ini yang udah kering ya geng ya, yang udah kering. Kalau yang belum kering ini masih bulat. Nah ini ya geng ya. Nah seperti ini geng, bentuk dari buah dari apa namanya, buah dari pohon karet. Cuma ini coba kita apa, hancurkan dulu geng ya. Nah kira-kira kalau apa namanya, bungkusan apa, wadah dari buah itu, kulit dari buah karet itu seperti ini ya geng ya bentuknya. Nah tuh, nah kalau dihancurkan seperti ini, dan di dalamnya itu terdapat seperti ini, yakni buah dari pohon karet. Nah tuh, dia berbungkus ya geng ya, berbungkus. Nah seperti ini. Untuk lebih jelasnya coba aku cari yang apa. Nah ini kan ada nih banyak nih, kira-kira dia di atas pun seperti ini ya geng ya. Nah begini ya geng ya. Nah biasanya kalau anak-anak zaman dulu itu mainnya begini ya geng ya, mainnya kalau anak-anak zaman dulu itu mainnya begini. Tuh ini dengan susahnya kalau tidak menggunakan apa namanya, biasanya begini ya geng ya. Ini diselipkan biasanya begini. Oh tidak bisa ya geng ya. Nah baru susahnya kita ambil yang segar geng sih, kita ambil yang segar yang ini, yang masih ini. Nah caranya itu kalau anak zaman dulu itu seperti ini kan, ini sebenarnya begini. Cuma kalau anak zaman dulu itu
ini dijadikan mainan baling-baling ya geng ya. Nih contohnya aku kasih tahu, contohnya seperti ini. Biasanya anak zaman dulu itu menggunakan ini sebagai mainan ya geng ya. Nah seperti ini. Kemudian ini cara megangnya begini ya geng ya. Jadi ini ditiup dan akan berputar ya geng ya. Nah, aku kasih contoh nih ya, contohnya seperti ini. Ini adalah mainan jadul pada era 90-an ya geng ya. Nah, kira-kira begitulah geng ya. Dan sebelum kita jelaskan tentang buahnya, kita coba noreh ya geng ya. Kita coba noreh. Karena gua pun pernah noreh juga geng ya. Dulu waktu belum apa namanya, kita coba noreh ya geng ya. Oke geng, kita sekalian kasih tutorial bagaimana caranya orang kampung itu noreh apa ini namanya, oh, noreh karet ya geng ya. Nih aku kasih contoh ya geng ya. Ini adalah tempat dari nanti getahnya ini turun ke sini ya geng ya, ke sini. Nih. Kalau dan pisaunya seperti ini ya geng ya, tuh. Maka getahnya akan mengalir ke bawah nih geng ya. Tuh. Coba bisa kalian lihat pisaunya seperti ini ya geng ya. Dari ini mengalir ke sini ke apa namanya? Ini ya geng ya, talang nih geng ya. Talang, dan dari talang ini nanti turun ke sini. Baru nanti setelah berapa hari, 3 hari atau 2 hari ini bisa diambil dan bisa jadi apa namanya yang dijual itu ya geng ya. Tuh. Dan ini akan turun ke sini. Nah begitulah geng ya, kira-kira. Kita coba sekali lagi, kita coba sekali kita coba sekali lagi. Jadi kalau noreh ini kalau hujan itu tidak bisa geng ya. Kalau hujan itu tidak bisa karena kalau hujan getahnya ini tidak ke sini, jadi berlebaran kemana-mana gitu. Jadi percuma kalau hujan itu, noreh itu percuma. Begitu ya geng ya kira-kira.
seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita bahas tentang, karena kita menurut kita langsung saja bahas tentang buahnya geng ya. Nih buah yang masih segar nih geng ya. Nih buah yang masih belum apa nih, yang masih bagus. Nah begini geng ya. Jadi buah ini, buah dari apa namanya, buah dari pohon karet ini bisa dimakan ya geng ya. Sebenarnya bisa dimakan. Kalau orang zaman dulu itu bisa, ya kalau orang zaman dulu itu ini bisa dimakan ya nih. Ini bisa dimakan, cuma ini prosesnya membutuhkan waktu atau membutuhkan proses yang agak ribet juga geng ya. Nah contohnya seperti ini, aku kasih tahu. Ini pertama-tama di apa namanya, ditetek seperti ini lagi ya, atau di apa nah, coba ambil ini ya. Oh ya, untuk mainan satu lagi nih geng ya, untuk mainan zaman dulu, mainan satu lagi seperti ini geng ya. Nah aku kasih contoh cara anak zaman dulu bermain ya geng ya. Ini biasanya modelnya begini. Coba aku tempat dulu yang mantap geng ya. Aduh. Dan mainannya itu seperti ini ya. Coba sebentar dulu ya. Nih. Nah begini ya. Jadi siapa yang pecah itu dia yang kalah ya. Makanya kalau anak-anak kampung itu biasanya tahu ya, tahu ke buah yang modelnya kuat atau yang tidak, karena di sini terdapat apa namanya, kayak gerigi gitu lagi ya, ada. Nah seperti itu lagi ya. Nah makanya anak kampung itu kalau main ini, kalau main tak sangat tahu ya kayaknya, tahu banget tentang buah ini yang mana yang kuat atau mana yang. Dan caranya itu seperti ini ya. Nih, jadi ada yang di bawah dan ada yang di atas seperti ini, kemudian begini kan. Nah berarti yang ini yang kalah ya geng ya, dan kalau yang ini berarti KO ya geng ya. Sama-sama kalah, sama-sama pecah ya geng ya. Kita bahas tentang apa namanya, kegunaan, manfaat dan kegunaan dari buah ini ya geng ya. Sebenarnya ini bisa dimakan, cuma kadang orang banyak tidak mengetahuinya ya geng ya. Kalau orang dulu itu pasti tahu karena pernah mengolah buah ini ya geng ya, buah ini. Dan caranya itu agak sedikit rumit, agak sedikit apa namanya, agak sedikit ribet lagi ya, karena ini membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan apa, proses yang agak ribet gitu. Jadi prosesnya begini gini ya. Jadi prosesnya ini dibuka seperti ini. Sebentar.
kontrasnya terlalu terlalu ini ya geng ya. Nah begini geng ya. Jadi dibuka seperti ini geng ya, dibuka. Nah setelah begini kemudian ini biasanya beginikan geng ya. Nah diginikan oleh orang-orang setempat biasanya mengolah seperti ini, dan dibuka isi dari dalamnya geng ya, seperti ini. Nah ya geng ya, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini ada biasanya di dalam ini biasanya ada lapisan yang dibuang oleh orang geng ya. Ini adalah yang putih-putih ini geng ya. Di dalam ini ada lapisan yang putih, biasanya ini dibuang karena ini yang mengandung gatal geng ya, yang mengandung gatal. Sebentar. Nah ini geng ya. Nah ini di sini kan biasanya ada lapisan yang putih, itu biasanya ini itu yang dibuang geng ya. Nah dibuang, nanti setelah dibuang dan seperti ini baru ini dikukus selama 2 hari ya geng ya. Kalau itu biasanya menggunakan menggunakan api bakar ya geng ya. Nah seperti ini. Setelah seperti ini biasanya ini langsung dikukus selama 2 hari, dan setelah dikukus baru ini nanti akan keriput ya geng ya, akan keriput. Kemudian setelah keriput ini akan baru kemudian di setelah dikukus baru kemudian buah ini akan dijemur ya geng ya. Nah setelah keriput nanti akan dijemur. Nah kemudian setelah dijemur nanti baru ini bisa digoreng ya geng ya, bisa digoreng dan dijadikan keripik juga bisa, terus kemudian digoreng juga bisa menggunakan makaroni atau yang dengan yang lainnya itu bisa geng ya, dan makan dan rasanya sedap gitu. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang mengelola ini geng ya. Cuma kalau orang dulu itu kan biasanya sering mengelola ini sebagai cemilan atau keripik ya geng ya. Nih itu yang kira-kira begitulah ya, kira-kira begitulah cara-cara untuk mengelola buah karet ya geng ya. Nah ini pasti orang banyak tidak mengetahuinya ya geng, karena ini cuma orang-orang dulu yang mengelola ini ya geng ya. Oke geng, mungkin segitu dulu geng ya video dari Kocong Top ya geng ya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan hiburan juga kepada kalian, dan selalu dukung channel Kocong Top dengan tombol subscribe, like, dan juga share-nya ya geng ya. Oke geng, kalau begitu sampai jumpa di video Kocong Top selanjutnya. Oke, bye bye.